Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Nikmat hidup, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan waktu luang, nikmat masih bisa berjalan untuk melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semuanya harus disyukuri karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dan tambahan dari hal tersebut. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini disebutkan oleh seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallamu bi kalimatin ta'tadiru minhu godan wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, jikalau engkau berdiri mengerjakan salat, maka hendaknya engkau salat dengan sepenuh hatimu, yang mana seolah-olah engkau akan mati setelah mengerjakan salat tersebut. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang setelah engkau mengucapkan hal tersebut engkau akan menyesal, atau mungkin keesokan harinya, atau mungkin ketika engkau kelak dibangkitkan di hari kiamat engkau akan menyesal dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau merasa cukup, hendaknya engkau tidak sibuk dengan apa yang ada di tangan manusia. Merasa cukup dengan nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian tidak perlu menceritakan, tidak perlu terheran-heran, tidak perlu merasa iri dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada orang lain. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang mana seorang sahabat dia menginginkan kebaikan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini diantara kebaikan seorang muslim, jemaah. Dia merasa dirinya itu senantiasa kurang. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya dari mengerjakan ibadah, sehingga dia butuh wasiat dari orang lain. Karena kalau bukan dari wasiat dari orang lain itu selama-lamanya kita akan menganggap diri kita itu baik, jemaah. Dan ini butuh kita wasiat, butuh saran dari orang lain. Dan kita harus terbuka dengan hal tersebut. Harus terbuka dengan hal tersebut, jemaah. Maka sahabat ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Rabbul Alamin mengatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Maka demi masa, kata Allah Rabbul Alamin, semua manusia itu dalam keadaan rugi, nggak ada beruntung sama sekali. Kita nggak ada untungnya, jemaah. Kecuali yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang dia menganggap dirinya beriman, dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia buktikan keimanannya itu dengan amal soleh, maka kita tidak akan pernah merugi, jemaah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian orang yang terus saling mewasiati dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian dia saling mengingatkan dalam kesabaran, jemaah. Dan seorang mukmin harus saling mewasiatkan dia, jemaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada orang yang dia tidak mau saling mewasiatkan kebaikan kepada orang lain, kemudian dia tidak melarang saudaranya melakukan perbuatan haram, bahkan ada di antara kita, jemaah, seolah-olah wasiat ini atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain ini ya tidak terlalu penting menurut kita, jemaah. Apalagi di zaman sekarang yang kita mengatakan, ya terserah engkau yang mengerjakannya, terserah aku yang mengerjakannya. Padahal itu bukanlah sifat yang terpuji di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk saling mewasiati kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang nabi, maka akan ada sahabat yang dia yahtaduna aw ya'khuduna bi sunnatihi wa yahtaduna bi amrihi, yang dia akan menjaga sunnah nabinya, kemudian dia akan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalulah zaman, sehingga ada orang-orang yang datang dari setelah para sahabat seperti kita, jemaah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melihat keburukan, kemudian dia ingkari dengan tangannya, maka dia beriman. Ketika dia melihat ada orang melakukan perbuatan mungkar, dia ingkari dengan lisannya, maka dia beriman. Ketika dia melihat ada perbuatan buruk, kemudian dia tidak bisa dengan tangannya, tidak bisa dengan lisannya, kemudian dia ingkari dengan hatinya, maka dia beriman. Tapi ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dia melihat keburukan, dia tidak saling mewasiatkan kebaikan. Dia biarkan orang itu melakukan keburukan, dia tinggalkan orang tersebut dan dia tidak peduli. Bahkan dengan lancangnya dia mengatakan, lakum dinukum waliyadi. Padahal itu bukan untuk orang yang sama muslim dia. Itu untuk orang-orang kafir dengan kita, jemaah. Tapi kadang dia sama muslim, dilihat temannya jenggotan, pakai peci putih, nggak apa-apa dia. Biarkan dia kerjakan keburukan tersebut, yang penting saya soleh. Terserah dia mau masuk neraka, dia bukan keluarga saya dan dia bukan orang-orang terdekat dengan saya. Maka hati-hati dengan hal tersebut, jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tidak ada keimanan pada dirinya. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dia bukan orang yang mengharapkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka saling mewasiati kebaikan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam wasiatnya, yang pertama, jikalau engkau salat, maka salatlah seperti orang yang terakhir dari salatnya. Kenapa Ustaz setiap kali orang berkhutbah itu banyak dibahas tentang salat, jemaah? Kenapa? Karena solat itu adalah amalan paling pertama dihisab oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin kita puasa, kita berbuat baik kepada orang lain, kita bersedekah, kita bertutur kata baik kepada orang lain, tapi kita tidak sholat, maka amalan itu tidak ada artinya, jemaah. Kenapa ke orang lain kita berbuat baik, jemaah?
Kenapa ke orang lain kita bersedekah? Tapi yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita kesehatan, kita tidak beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Salat itu hubungan kita dengan Allah, jemaah. Maka sangat dibenci sekali, dengan sangat buruk sekali seseorang yang mendahulukan makhluk tapi dia tidak mendahulukan Allah Rabbul Alamin. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang kelak pada hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat, jemaah. Salat. Fa in salahat faqad afalaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya bagus dia akan bagus dan selamat. Kalau salatnya buruk, dia akan buruk dan dia akan celaka. Tapi Ustaz, ada orang-orang yang dia ahli salat kayaknya. Tiap hari dia datang ke masjid, dia salat jemaah, dia salat sunnah, tapi masih nipu orang di luar sana. Ya Ustaz, antum jangan salahkan salatnya jemaah, salahkah orangnya? Orang yang antum salahkan karena sholatnya belum benar, jemaah. Karena kadang ada kita ketika mengerjakan sholat hanya sekedar adat kebiasaan. Yang ketika datang sholat Jumat, sudah sholat Jumat. Datang sholat asar, selesai sholat asar. Keluar dia masih nipu orang. Dia masih mencaci maki orang, dia masih menghina orang. Karena sholatnya dia tidak betul-betul karena Allah Rabbul Alamin. Maka perbaiki sholat kita, jemaah. Allah akan memperbaiki hidup kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tajahaka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan jagalah syariat Allah, engkau akan mendapati Allah itu di depan engkau. Dan di antara syariat yang sangat besar adalah menegakkan solat untuk Allah Rabbul Alamin, yang kita bukan karena kebiasaan, kita bukan karena riya, dan kita bukan karena sum'ah untuk manusia dan mengharapkan pujian dari manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallamu bi kalimatin ta'tadiru minhu godan. Janganlah kalian mengucapkan suatu ucapan yang kalian akan menyesal kelak. Maka ketahuilah semua ucapan yang kita keluarkan itu dicatat oleh malaikat, jemaah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka tidaklah ada orang yang dia mengucapkan suatu ucapan, ada yang menulis, mencatat ucapan kita, jemaah. Maka jangan sampai lisan kita ini mudah mencaci maki orang, mudah menghina orang, menggibah orang, menamimah orang, merendahkan orang lain. Karena di antara dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mengucapkan ucapan yang tidak benar. Dia sombong dengan ucapannya tersebut. Iblis, dia mengatakannya dirinya adalah baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan ucapan-ucapan mencaci maki orang lain, menghina orang lain. Apa urusan kita menghina orang lain, jemaah? Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Antum kalau hina orang lain, ada orang melakukan kesalahan, antum caci maki dia, antum hina. Apakah antum dapat pahala? Lah. Bahkan kita akan mendapatkan dosa orang itu dia dikirimkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Yang kelak pada hari kiamat dia bawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, kemudian pahala berkurban, pahala berbakti kepada orang tuanya, tapi dia bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang dia fasyatama hada wa akhadha mala hada wa dzalama hada, orang yang suka ngomong-ngomong kotor, orang yang mencaci maki orang lain, mengambil harta orang lain, zalim kepada orang lain. Kalau pada hari kiamat mereka tidak akan bergeser dari tempat berdirinya, jemaah. Sampai fulan bin fulan yang kita zalimi, yang kita caci maki, mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan, dahulu ketika dia hidup di dunia dia mencaci maki aku, ya Allah. Padahal dia tidak tahu kita mencaci maki dia, jemaah.
Tapi kalau pada hari kiamat akan dimunculkan hal tersebut. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, tegakkan keadilan-Mu ya Allah. Ternyata yang kita caci maki bukan 1-2 orang jemaah. Banyak orang. Banyak orang. Sehingga kebaikan yang kita lakukan dari sholat kita kasihkan ke orang itu. Kebaikan dari puasa kita kasihkan ke orang yang kedua, ketiga, dan yang lainnya. Sehingga habis sudah amalan kita nggak ada lagi. Kemudian datang yang lain lagi mengatakan, ya Allah, dia mencaci maki aku juga ya Allah. Akhirnya dosanya diambil kemudian dikasihkan kepada kita jemaah. Maka muflis kita. Kita sibuk di dunia ini mengerjakan kebaikan, tapi kita bagikan ke orang lain jemaah. Maka berhati-hati dengan lisan jemaah. Karena lisan itu adalah sesuatu yang gampang keluar dari mulut kita, tetapi dampaknya sangat besar. Begitu juga dengan perwakilan dari lisan itu tangan kita jemaah. Tidak sedikit dari kita ketika ada permasalahan di media sosial, kita balas dengan keburukan. Kita caci maki dia, kita katakan dia macam-macam, bahkan kadang pemerintah kita, tetangga kita, Pak RT kita, istri kita pun kadang-kadang ada seorang istri suaminya juga diceritakan. Apa yang kita dapatkan dari kebaikan tersebut? Enggak ada jemaah. Tapi seharusnya yang kita lakukan adalah lisan ini doakan kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Allah bisa membolak-balikan seseorang ketika dia buruk menjadi orang baik? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Hurairah datang kepada Nabi yang mengeluhkan ibunya masih musyrikah, ibunya musyrikah, yang dia mengatakan, ya Abu Hurairah, aku nggak akan makan nih kalau engkau masih tetap datang kepada Muhammad bin Abdullah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, ya Ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu dia keluar dari tenggorokanmu dan aku lihat, aku tidak akan murtad, tidak akan meninggalkan Muhammad. Kemudian dia datang, walaupun dia ngomong seperti itu, dia bersedih jemaah. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibuku ya Rasulullah. Aku sangat sayang sekali sama ibuku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mendoakan dia. Ketika Abu Hurairah pulang, mau buka pintu, maka ibunya mengatakan, jangan masuk dulu wahai Abu Hurairah. Tunggu dulu sebentar. Kemudian Abu Hurairah mendengar ada air, gemercik air. Ibunya mandi jemaah. Mulai sudah air matanya mengalir Abu Hurairah. Kemudian uminya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Masuk Islam jemaah. Ini keajaiban doa yang kita kadang-kadang malas berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang sombong itu yang enggak mau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan ada seorang sahabat, seandainya kalau aku memiliki doa yang mustajab, aku akan doakan orang-orang buruk itu menjadi orang-orang baik. Maka lisan kita ini jaga jemaah. Keluarkan yang keluar itu adalah zikir kepada Allah. Doakan orang kebaikan. Dan mendoakan saudara kita kebaikan ketika dia tidak tahu itu mustajab. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, engkau tidak usah mengurus apa yang ada di tangan manusia. Terima apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu yang terbaik. Kadang kita meminta uang banyak kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lihat ada orang yang korupsi 271 triliun. Mungkin kita kepengen, ya Allah 1 triliun saja ya Allah. Atau 1 miliar aja ya Allah. Kita berharap. Tapi Allah nggak ngasih kita aja, Mak. Ya gaji kita cuma 300, 4 juta misalnya. Atau paling mentok 5 juta. Nggak pernah ada yang ngasihkan kita 1 miliar, jemaah. Apakah kita mengeluh dengan hal tersebut? Lah, jemaah. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Karena sejatinya Allah itu lebih paham kondisi kita daripada kita sendiri, jemaah. Allah lebih tahu. Karena ketika Allah mungkin berikan antum duit 1 miliar, antum akan menjadi sombong. Antum tambah jauh dari Allah Ta'ala. Betapa banyak orang ketika dia lapang, dia tidak ingat Allah, jemaah. Betapa banyak orang yang miskin, tapi dia mengingat Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Maka ingat Allah ketika engkau lapang, ketika sempit engkau akan diingat oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa Nabi SAW mengatakan hal tersebut? Karena orang ketika dia lapang itu dia lupa dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara cara mensyukuri adalah lihat orang yang di bawah kita, jemaah. Antum gaji antum 45 juta misalnya. Ada orang yang nggak ada pekerjaan dia. Ada orang yang dia lumpuh di rumahnya. Ada orang yang sakit-sakitan. Ada orang yang sudah mau mati misalnya sekarat. Alhamdulillah Allah berikan antum kesehatan.
Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat besar. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua jemaah. Yang pertama, ayo perbaiki salat kita. Jadikan solat kita itu solat kayak seperti solat yang terakhir, sehingga kita khusyuk. Pelajari syarat-syaratnya, wajibnya, sunnahnya, kemudian baca apa arti dari yang kita baca dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, jangan mudah ngomong-ngomong yang akan membuat kita sengsara. Kemudian yang ketiga, maka qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa cukup ini jemaah bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Boleh jemaah. Jadi kaya itu boleh jemaah. Dan itu yang dikeluhkan oleh orang-orang miskin ketika melihat ada sahabat yang kaya. Karena orang kaya ini dia bisa memiliki kelebihan untuk dia melakukan amalan soleh. Orang miskin nggak ada dia. Maka yang utama itu adalah orang kaya dan dia bertakwa dan tidak melupakan Allahu Rabbul Alamin. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus menegakkan salat, kemudian orang-orang yang terus menjaga lisannya, tidak mudah mencaci maki orang lain, berbuat zalim. Kemudian kita adalah orang-orang yang senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allahu jalla jalaluhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيمي الصلاة.